adik-adik semuanya. Kakak berharap hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak ada pantun nih. Jalan-jalan beli gulai, ketemu Susi sedang beli ikan. Ibadah kita akan segera dimulai. Yuk, mari kita saksikan. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted. With you, no moment is wasted. The sun now bursting through the clouds, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You're right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Hari ini ku rasa bahagia. Yes, Kak Putri bahagia dan sangat bersyukur bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Halo adik-adik yang di rumah. Kakak senang karena akhirnya kita berjumpa lagi melalui ibadah online. Oke adik-adik, kakak review sedikit ya pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar dari firman yang dibagikan oleh Kak Joshua, yaitu Gideon yang diangkat menjadi hakim. Bagaimana dalam firman ini kita diajarkan saat kita mau dekat dengan Tuhan, kita perlu untuk percaya kepada Tuhan adik-adik. Karena apa? Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, selain Tuhan juga senang dengan sikap hati kita, Tuhan pun akan membantu kita untuk menghadapi banyak hal yang terjadi di hidup kita. Sehingga kita menjadi anak yang pemberani. Kisah Kak Putri hari ini juga gak kalah serunya dari kisah minggu lalu. Sebelum ini kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa dengan sikap doa yang baik. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami sangat mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dan kami bisa beribadah online. Kami mengucap syukur untuk teknologi yang ada, untuk aplikasi yang ada, bahkan untuk setiap kakak-kakak yang sudah membantu pelayanan. Berdoa Bapak untuk hati kita bisa fokus dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dan juga menjadi anak yang taat dengan firman-Mu. Kami serahkan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Wow,
Hari ini Kak Putri masih membawakan kisah yang sama dengan tema minggu lalu, yaitu The Relation Series. Kakak Putri ambil kisah hari ini dari firman di buku 1 Samuel pasal ke-1 sampai ke-2. Oke, kalian tahu nggak judulnya apa? Judul hari ini adalah Doa Seorang Hana. Adik-adik, kalian tahu nggak sih Hana itu siapa? Nah, mungkin adik-adik yang di rumah ada yang tahu siapa itu Hana. Tapi untuk yang belum, Kak Putri jelaskan ya. Nah, mungkin di rumah adik-adik ada yang sudah tahu siapa itu Hana, tapi ada juga yang belum. Jadi adik-adik, Kak Putri mau mengingat sedikit kisah tentang Samuel. Pasti kalian sering mendengar tentang Samuel atau mendengar nama Samuel mungkin. Nah, kalian tahu gak sih kalau ternyata ibu Samuel itu adalah Hana. Hana yang akan kakak ceritakan hari ini. Pada suatu hari ada seorang bernama Hana. Hana ini adalah istri dari seorang bernama Elkana. Elkana berasal dari suku Efraim adik-adik. Suku Efraim ini merupakan salah satu bagian dari 12 suku Israel. Nah, Hana ini adik-adik, dia sudah lama sekali menginginkan seorang anak. Namun bertahun-tahun lamanya Hana belum juga mendapat keturunan. Hana merasa sangat sedih dan juga pada zaman dulu Hana menjadi perbincangan banyak orang. Hana menjadi bahan obrolan orang lain, bahkan Hana sampai dihina karena tidak mempunyai keturunan. Coba bayangkan kalau adik-adik mempunyai banyak teman, tetapi tiba-tiba teman-teman kalian menjauhi kalian karena kalian tidak bisa melakukan sesuatu. Pasti rasanya sedih dan juga merasa gagal. Seperti itulah perasaan Hana saat dia tidak bisa mempunyai anak. Tapi kalian tahu gak sih adik-adik bahwa Hana tidak pernah sekalipun berhenti berdoa dan percaya kepada Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan dia seorang anak. Nah, suatu hari Hana pergi ke Silo. Silo itu apa? Silo itu adalah bait suci pada saat itu. Hana pergi ke bait suci dengan hati yang pedih dan sangat sedih. Dia menangis terseduh-seduh, tapi di sana dia berdoa. Dia datang berdoa, kata demi kata diucapkannya lewat hati. Sampai seorang imam bernama Imam Eli datang ke bait suci dan dia melihat Hana berdoa tanpa kata-kata dan juga dia melihat ekspresi Hana yang berbeda. Dia berkata, "Ada apa dengan Hana?" Kalian tahu ekspresi Hana seperti apa? Mungkin kira-kira seperti ini ya adik-adik. Nah, mungkin seperti itu. Hati Hana sangat sedih. Dan pada saat itu, Imam Eli mengira Hana mabuk. Tetapi Imam Eli mempertanyakan. Imam Eli tanya, "Hana kenapa?" Dan Hana menjelaskan dan juga menjawab bahwa Hana sedang mencurahkan isi hati dia kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik perhatikan, mungkin terlihat aneh ya saat berdoa seperti itu. Tapi kalian sadar gak sih adik-adik? Inilah cara Hana untuk mencurahkan isi hati dia supaya dia bisa punya koneksi dengan Tuhan. Dan Hana tidak memikirkan apa yang orang lain pikirkan, tetapi Hana hanya fokus dengan satu hal, yaitu hanya dengan Tuhan saja. Wow, hati Hana sangat luar biasa ya. Singkat cerita ya adik-adik, Imam Eli pada saat itu mengerti perasaan Hana dan dia meminta Hana untuk kembali ke rumahnya. Imam Eli juga meyakinkan Hana bahwa Tuhan mendengarkan doa Hana dan Tuhan pasti mengabulkan apa yang telah Hana doakan. Dan benar saja adik-adik, setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak itu dinamai Samuel. Hati Hana sangat bersuka cita, dia sangat senang. Lalu Hana memanjatkan doanya yang tertulis di 1 Samuel pasal 2, di mana Hana memanjatkan syukur dia kepada Tuhan. Dia sangat bersukaria karena Tuhan.
Dan di dalam doanya juga tertulis bahwa Hana sangat menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang memegang kuasa atas kehidupan dan juga kematian. Termasuk juga saat Hana bisa melahirkan Samuel. Itu semua atas kehendak Tuhan, dan terjadilah saat Hana mendoakan itu dengan penuh iman. Wow, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana dari kisah Hana tadi kita belajar hati dia yang mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doanya yang penuh dengan iman, sampai doanya terkabulkan. Nah, adik-adik, saat kita ingin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saat kita ingin dekat dengan Tuhan, hal yang perlu kita lakukan adalah kita berbicara kepada Tuhan. Sama seperti mungkin saat adik-adik ingin punya koneksi internet supaya bisa nonton YouTube, supaya bisa main games, atau supaya bisa nge-zoom sama teman-teman, atau bahkan nonton ibadah online, kita perlu yang namanya wifi atau kuota internet. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita ingin punya hubungan dengan Tuhan yang dekat, kita perlu yang namanya berdoa. Bagaimana bisa kita dekat dengan Tuhan kalau kita hanya berdoa sekali saja, atau saat kita doanya putus-putus? Pasti hubungan kita dengan Tuhan jadi tidak dekat. Kalau kita melihat Hana tadi, Hana doanya gak putus-putus adik-adik. Dia terus semangat dan beriman kepada Tuhan. Pada akhirnya adik-adik, melalui doa seorang Hana tadi, Kak Putri jadi belajar bahwa Kak Putri tidak boleh menyerah dalam doa kakak kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun apa yang kakak harapkan dalam doa kakak belum terjawab. Karena pasti adik-adik, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Fokusnya di sini adalah bukan doa yang dikabulkan atau tidak, tetapi hubungan Kak Putri yang bisa semakin dekat dengan Tuhan saat kakak terus berdoa dan terus punya keyakinan yang dalam. Kak Putri mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk terus punya keyakinan seperti Hana tadi, yaitu tidak pantang menyerah dalam berdoa dan juga punya hati yang mau dekat dengan Tuhan. Jangan fokus dengan apakah doanya sudah terjawab atau belum, tetapi fokus dengan hubungan kita sudah semakin dekat belum dengan Tuhan. Itu aja dari Kak Putri hari ini. Kakak sangat semangat dan sangat bersyukur karena kalian bisa mendengarkan firman Tuhan ini sampai akhir. Semoga setelah ini kalian bisa terus punya keyakinan dalam berdoa dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tutup dalam doa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih banyak karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami belajar banyak sekali dari Hana. Bagaimana hati dia yang tidak memikirkan pendapat orang lain, tapi dia hanya fokus dengan hubungan dia kepada Engkau. Bagaimana Hana juga tidak menyerah untuk dia terus mendoakan sampai akhirnya dia punya anak dan juga menamai anak tersebut Samuel. Kami belajar Bapak dari Hana dan kami mau punya hati seperti Hana untuk kami tidak lelah dan juga tidak pernah menyerah dalam doa-doa kami. Kami serahkan Bapa hati kami kepadamu, tolong pimpin kami dan juga jaga terus hati kami sehingga kami bisa punya hubungan yang kuat dengan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Wow, setelah ini kita akan menari bersama lagi dengan kakak-kakak di Tusi. Kak Putri ajak kalian semua untuk bangkit berdiri dan kita menari dengan semangat. Semangat ya adik-adik, sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. With
sharing firman hari ini luar biasa ya adik-adik. Gimana Fier? Sharing firman hari ini bagus gak? Bagus. Bagus. Iya. Ya. Iya. Tadi kita belajar dari Hana, seorang perempuan yang memiliki hati yang benar dalam membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Jadi kita belajar doa yang didoakan dengan tulus dan hati yang percaya bukan hanya sekedar fokus untuk doa kita dikabulkan, tetapi untuk kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita latih doa kita untuk benar di hadapan Tuhan sehingga kita semakin dekat dengan Dia. Yeay, yuk mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan tutup sama-sama lewat berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami belajar dari Hana untuk kami bisa melatih doa kami untuk benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar untuk doa kita dikabulkan, tetapi kita sama-sama mau melatih doa kita untuk kita punya hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Dadah.